maju satu orang. Berdua ya? Berdua. Untuk kondisi pendidikan anak-anak di sini sendiri ya Pak, ini juga lah yang menjadi dasar saya kenapa turun langsung ke sini. Pertama, miris dengan adanya pendidikan yang di sini. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya langsung wawancari langsung anak-anak yang seumuran dengan saya lah. Ketika saya tanya, rata-rata menjawab lulusan SMP. Dan itu benar-benar buat hati saya tuh patah gitu Pak, hancur lah gitu. Pertama, kenapa sampai SMP aja, kenapa nggak diteruskan sampai SMA? Alasannya juga klasik Pak. Pertama, sekolahnya jauh. Dan yang kedua memang pembiayaannya juga sulit. Nah itu yang menjadi alasan mereka. Berbicara soal pendidikan di Kabupaten Bogor tentu sangatlah kompleks Pak. Kalau dari kami, dari tim komunitas Kabupaten Bogor Mengajar, melihatnya dari sisi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Kabupaten Bogor ini memiliki IPM 69,81, yang mana masuk ke kategori menengah atau belum tinggi. Kemudian ada indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yang pertama itu kesehatan, yaitu angka harapan hidup. Yang kedua itu ada pengetahuan. Pengetahuan ini terdiri dari dua aspeknya. Ada RLS atau rata-rata lama sekolah dan ada HLS atau harapan lama sekolah. Dan yang ketiga ada standar hidup. Standar hidup ini dengan pendapatan per kapita. Untuk RLS di Kabupaten Bogor ini per 2018 baru menyentuh angka 7 tahun, sekian. Di 2019 8,18 tahun, yang mana ini mengindikasikan bahwasannya RLS hanya sebentar kelas 2 SMP. Sementara untuk HLS atau harapan lama sekolah di Kabupaten Bogor ini cukup tinggi, yaitu 12,45 tahun, yang mana memang sudah melebihi dari kewajiban belajar 12 tahun. Kemudian ada permasalahan, yaitu ketimpangan jumlah sekolah. Jadi kebanyakan di kecamatan Kabupaten Bogor ini jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA ini timpang atau tidak sama jumlahnya. Sebagai contoh saya ambil di Kecamatan Cigudeg. Di Kecamatan Cigudeg terdapat 55 sekolah dasar di bawah Kemendikbud. Namun untuk SMP-nya hanya ada 16 dan SMA hanya ada 2 di bawah Kemendikbud. Jadi dari 55 menuju 16 menuju 2 ini merupakan suatu pengerucutan gitu. Atau indikasi bahwasannya anak ini memang cukup bersekolah sampai SD gitu. Ini yang membingungkan. Kemudian yang kedua adalah 55 jumlah murid di sekolah dasar ada sekitar 14.000. Kemudian untuk jumlah siswa SMA per 2021 di Kecamatan Cigudeg itu SMP dulu ada 4.000. Untuk SMA hanya ada 1.000. Jadi dari 13 atau 14.000 ke 3.000 dan ke 1.000 ini merupakan suatu pengerucutan juga gitu. Nah yang 10.000-nya kemana gitu, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah memang mereka pindah sekolah di luar Cigudeg untuk melakukan atau mendapatkan pendidikan formal yang lebih baik, atau mereka masuk ke sekolah di bawah naungan dinas Kementerian Agama gitu, atau kemana gitu. Jangan sampai nantinya ada kabar bahwasannya 10.000 atau 1.000-nya tidak melanjutkan sekolah karena yang memang tidak tersedia SMP dan SMA-nya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang matematika paket C, unit 1, yaitu persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel, serta penerapannya sehari-hari. Teman-teman sebelumnya tahu nggak, biasanya ini X sebagai pengganti, misalnya 5 dikali 5X. Jadi yang paling berperan sebenarnya saat ini ya untuk kemajuan pendidikan yang memang Kabupaten Bogor ini sudah lama dan merupakan kabupaten terluas keempat se-Jawa Barat. Yang pertama dibutuhkan peran sinergisitas peran antar 5 sektor Pak, atau pentahelix. Kita sebutnya itu ada akademisi, pebisnis, pemerintah, masyarakat, dan media gitu. Jadi kelima sektor ini yang memang berperan untuk kemajuan pendidikan. Nah makanya kita juga sebagai komunitas tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan atau dukungan dari pemerintah. Kita juga nggak bakal bisa melaksanakan kegiatan di desa-desa tanpa bantuan dari akademisi dan masyarakat. Kita juga punya
media atau kita diliput oleh media, ini juga peran kita untuk menyebarkan akan pentingnya pendidikan gitu. Itu berawal dari keresahan, Pak. Jadi mungkin 1-2 tahun pertama KBM berdiri memang lebih banyak program harian seperti AKB. Tiap hari Minggu aja 1 bulan sekali. Kemudian ada kegiatan AKB di desa di mana kita nginep 3 hari. Nah, kita sadar bahwasannya untuk memberikan output atau dampak secara signifikan ini diharuskan dengan program yang berkelanjutan atau sustainable. Akhirnya ketemulah dengan Sanggar Tabayun ini atau dengan PKBM Tabayun. Kita membuat konsep bersama dan kita alhamdulillah dipercaya menjadi pengajar. Saat ini kita berjalan di tahun ketiga. 2 tahun sebelumnya kita sudah mengajar di sini, Pak. Untuk dampaknya itu kita sudah meluluskan sejak 2 tahun kemarin kita sudah meluluskan sekitar kurang lebihnya 50 anak paket A, paket B, paket C. Dari paket A ada beberapa yang lanjut ke paket B. Dari paket B ada beberapa yang lanjut ke paket C. Dan dari paket B ada yang melanjutkan SMA-nya di luar gitu, mendapatkan sekolah formal yang lebih layak. Itu output dari kita. Pertama, kalau kita mau belajar, realitas saja lah. Berikan sarana dan prasarana yang terbaik. Pertama, belajar itu kita perlu buku. Kedua, tim pengajar. Walaupun statusnya relawan, adalah relawan yang memang dipusatkan ke sini. Mungkin salah satunya Serincil. Yang kedua adalah sarana prasarana jalan, Pak. Meminimalkan angka putus sekolah dengan alasan apapun. Gitu. Dan juga pemerataan antara jumlah SD, SMP, dan SMA di setiap kecamatan supaya angka harapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya lebih tinggi dan terbuka.